Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelis Kurnia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul COVID-19, gejalanya, cara penyebaran, dan cara menghindarinya. Yang pertama yaitu asal-usul virus COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Virus ini terbagi menjadi beberapa varian, diantaranya adalah beta, alpha, omikron, gamma, dan delta. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada 2019. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. Yang kedua, yaitu gejala virus COVID-19. Gejala virus COVID ini memiliki 2 gejala antara lain. Yang pertama yaitu gejala yang paling umum. Penderita akan mengalami demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum, yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari, tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Yang ketiga yaitu cara penyebaran virus COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkonfirmasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut di segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Yang terakhir yaitu cara mencegah virus COVID-19. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting ketika batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atau bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut di segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sedang sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampai pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama, ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat untuk melakukan vaksin sebagai upaya pencegahan virus ini. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian informasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.